Dan untuk melihat langsung bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang, sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia, Indra Winardi. Selamat sore, Indra. Jadi bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi pasca banjir di sana? Ya, selamat sore Bram. Saat ini saya berada di Desa Bulumanis Kudul, di Kecamatan Margoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang terdampak banjir bandang pada Jumat malam kemarin. Dan hingga Minggu sore ini, seperti yang terlihat di belakang saya, kondisi pemukiman maupun di desa masih dipenuhi oleh lumpur dan juga material batu dan juga batang kayu yang terbawa oleh arus banjir bandang. Diinformasikan saat ini sudah ada 3 alat berat yang dikerahkan oleh pihak pemerintah daerah untuk mengeruk dari material-material yang terbawa banjir bandang kemarin dan juga lumpur. Ada 3 alat berat yang sudah dikerahkan untuk membersihkan material yang memenuhi jalan desa maupun yang berada di dalam rumah. Namun tadi ada beberapa warga menyampaikan minimnya personel untuk membersihkan material lumpur maupun barang-barang yang ada dalam rumah yang terdampak dari banjir bandang, membuat dari masyarakat terpaksa menyewa tenaga dari warga lain dan mereka mengeluarkan biaya untuk membersihkan dari rumah-rumah mereka yang terdampak. Warga berharap adanya bantuan personil untuk membantu dari lumpur yang masuk dalam rumah, di mana endapan lumpur saat ini berkisar sekitar 10 sampai 25 cm. Baik, Indra, selain di gambar tentunya yang saya lihat dari gambar yang Anda kirim, selain kemudian lumpur yang masuk ke dalam rumah, ada beberapa rumah rusak. Seberapa sebetulnya dampak banjir ini, banjir bandang ini, merusak bangunan-bangunan perumahan di sana? Ya betul Bram, ada sekitar 10 sampai 11 rumah yang mengalami rusak berat, namun ada 2 yang hanyut maupun rata dengan tanah. Saya informasikan juga Bram bahwa banjir bandang yang terjadi pada tahun ini merupakan yang kedua kalinya, di mana pada tahun 2022 sempat terjadi banjir bandang serupa dengan kerusakan yang hampir sama dengan terjadi yang saat ini. Titik tanggul yang jebol juga lokasinya tidak jauh beda dengan yang pada tahun 2002 silam atau 3 tahun kemarin. Dari warga berharap karena dari aliran Sungai Suwatu itu yang mendapat kiriman dari lereng Gunung Muria itu berbelok saat berada di pemukiman ini, sehingga meskipun dibuat tanggul dengan beton yang cukup kuat, karena dihantam oleh debit air yang cukup deras sehingga kembali jebol. Warga berharap untuk dari aliran Sungai Suwatu ini bisa diluruskan gitu, Bram. Kemudian dari warga selama ini untuk bantuan alhamdulillah sudah ada untuk konsumsi makanan baik dari relawan maupun dari pihak swasta maupun personal. Namun karena banyaknya barang-barang yang tidak bisa diselamatkan dan warga kesulitan untuk membuat makan sehari-hari, warga berharap adanya bantuan dapur umum sehingga untuk kebutuhan makan dan sehari-hari dari warga yang terdampak dari banjir bandang ini bisa terjamin. Seperti itu, Bram. Ya, jadi artinya bantuan sudah masuk kepada para korban begitu ya. Tapi yang ingin saya dalami adalah bagi yang rumahnya rusak atau yang memang masih terendam lumpur, mereka mengungsi kemana? Apakah ada pengungsian terpadu atau mereka secara mandiri ke tempat keluarga yang lain begitu, Indra? Sementara ini dari warga yang terdampak banjir bandang yang rumahnya rusak berat maupun roboh, mereka memilih tetap bertahan tetap berada dalam rumahnya dengan alasan mereka ingin membersihkan rumahnya yang terdampak dari lumpur, kemudian juga mencari barang-barang yang bisa diselamatkan gitu, Bram. Jadi untuk untuk anak-anak untuk sementara mengungsi ke rumah saudara maupun tetangga yang terdampak dari banjir bandang. Oke, Indra, terakhir kalau begitu. Jadi apakah ada akses jalan yang terputus dan mungkin cukup menghambat proses pembenahan pasca bencana di sana? Sejauh ini tidak ada untuk di Desa Bulumanis yang terdampak dari banjir bandang yang menghambat untuk proses aktivitas maupun untuk proses pembersihan dari material yang terdampak. Karena di lokasi ini tidak ada akses jembatan, sehingga air banjir bandang dari Sungai Suwatu langsung mengarah ke pemukiman maupun jalan desa. Dan sejauh ini sudah ada beberapa bagian yang sudah dibersihkan oleh 3 alat berat yang sudah dikerahkan oleh pemerintah daerah. Seperti itu, Bram. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Nanti kami akan update kembali. Terima kasih rekan Indra Winardi, jurnalis Transmedia melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.